Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 220322, kelas RA5 Prodi Manajemen semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang motivasi dan kepuasan kerja, lalu materi yang kedua yaitu tentang membangun kerjasama tim. Materi yang pertama itu tentang motivasi dan kepuasan kerja. Jadi motivasi kerja di sini itu merupakan kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Jadi motivasi yang tinggi itu tuh bisa menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Motivasi yang tinggi itu sangat penting ya, karena dia bisa membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan juga berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ada 3 teori motivasi kerja. Yang pertama itu teori hierarki. Teori ini ditemukan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama itu kayak kebutuhan psikologisnya, lalu kebutuhan keamanan, terus kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan diberikan. Yang kedua itu ada teori 2 faktor yang dikembangkan oleh Herzberg. Herzberg ini menjelaskan 2 kategori utama yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama itu ada faktor motivasional, lalu ada faktor pemeliharaan. Nah, si Herzberg ini tuh dia tuh berargumen bahwa memenuhi faktor pemeliharaan itu tidak cukup untuk memotivasi karyawan. Namun sebaliknya, kalau faktor motivasional ini tuh adalah kunci untuk mengingatkan kinerja dan kepuasan kerja. Nah, ketidakpuasan itu dapat muncul jika faktor pemeliharaannya itu tidak terpenuhi. Namun, kepuasan yang sejati itu hanya dapat dicapai melalui faktor motivasional. Lalu yang ketiga itu ada teori X dan Y yang menjelaskan perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu tujuan dan penghargaan. Jadi tujuan yang jelas dan penghargaan yang jelas itu dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Lalu yang kedua itu ada kesempatan pertumbuhan. Dengan adanya pelatihan, pengembangan, dan juga kesempatan promosi ini dapat mendorong karyawan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan kerja. Dengan suasana kerja yang positif, kolega yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif, itu tuh bisa meningkatkan motivasi gitu. Lalu yang keempat itu ada komunikasi dan transparansi, dimana kalau adanya komunikasi yang terbuka dan jujur itu tuh dapat membantu karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka. Teori kepuasan kerja. Nah, yang pertama itu ada teori harapan Fromm, di mana karyawan ini tuh akan termotivasi jika mereka itu percaya bahwa upaya mereka ini akan menghasilkan apa yang diinginkan. Lalu yang kedua ini ada teori keadilan Adams, di mana karyawan ini tuh selalu membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang lain untuk menilai kesetaraan. Lalu yang ketiga ini ada teori karakteristik pekerjaan oleh Hawkman dan juga Oldham, yang dimana pekerjaan yang menantang, beragam, dan juga itu tuh memberikan otonomi yang meningkatkan kepuasan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji dan manfaat. Gaji yang adil dan manfaat yang baik ini dapat mendukung kepuasan karyawan. Lalu yang kedua ini kesempatan pengembangan. Jadi adanya peluang untuk mereka belajar dan tumbuh secara profesional itu dapat meningkatkan kepuasan si karyawan. Lalu yang ketiga ini adanya pengakuan dan apresiasi. Itu penting karena pengakuan atas upaya dan kontribusi karyawan ini tuh dapat meningkatkan rasa lebih menghargai.
Yang keempat itu ada hubungan antar pribadi, di mana adanya hubungan kerja yang positif dengan kolega atau atasan itu tuh bisa meningkatkan kepuasan. Lalu yang kelima itu adanya keseimbangan dan kehidupan pribadi. Jadi kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi itu tuh dapat meningkatkan kepuasan. Hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Adanya siklus positif di mana motivasi dan kepuasan kerja ini tuh saling mendukung. Ketika satu aspek itu meningkat, maka aspek lainnya juga cenderung akan meningkat dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Namun semakin tinggi motivasi yang diberikan kepada karyawan, akan semakin tinggi juga tingkat kepuasan kerja mereka. Namun motivasi yang tinggi itu kan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Tapi sebaliknya, kalau kepuasan kerja yang tinggi juga dapat memperkuat motivasi karyawan. Strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang jelas dan terukur itu dapat mendorong karyawan untuk bekerja menuju hasil. Lalu yang kedua ini berikan penghargaan dan pengakuan. Adanya pengakuan atas kinerja yang baik itu tuh dapat memotivasi dan menunjukkan penghargaan. Yang ketiga yaitu dorong pengembangan karir. Berikan kesempatan pelatihan dan promosi untuk menunjukkan komitmen terhadap karyawan. Lalu yang keempat ini ada tingkatkan komunikasi. Jadi harus adanya komunikasi yang terbuka dan saling jujur, itu tuh dapat membangun kepercayaan dan transparansi. Lalu yang terakhir itu ada budaya kerja yang positif. Dengan adanya lingkungan kerja yang positif dan suportif itu tuh dapat meningkatkan kepuasan. Materi yang kedua yaitu membangun kerja sama tim. Membangun kerja sama tim ini merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis ini tuh membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Misalnya dengan cara mengenali karakter setiap anggota, lalu menciptakan suasana kerja yang nyaman, menentukan tujuan bersama, dan membangun kepercayaan dan juga saling terbuka. Pentingnya kerja tim. Yang pertama itu ada efisiensi. Kerja tim ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata, sehingga pekerjaan itu terselesaikan lebih cepat dan efisien. Lalu ada kreativitas, kayak bertukar ide dan perspektif berbagai anggota tim itu tuh dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif. Lalu yang ketiga itu ada motivasi. Adanya dukungan dan kolaborasi antara anggota tim itu dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Ada 4 karakteristik tim yang efektif. Yang pertama, adanya komunikasi terbuka. Tim yang efektif itu memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi, berbagi informasinya itu secara jujur dan transparan yang memungkinkan anggota tim itu tuh untuk mengungkapkan ide, memberikan umpan balik, dan mendengarkan satu sama lain itu tanpa prasangka. Yang kedua, yaitu tujuan bersama, di mana semua anggota tim ini memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan target yang ingin mereka capai. Dengan menciptakan visi yang searah, tujuan bersama dalam tim ini tuh sangat penting ya untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi. Lalu adanya kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim ini sangat penting untuk membangun rasa aman, saling mendukung. Jadi kepercayaan ini tuh mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Ini tuh memungkinkan anggota tim untuk berbagi ide dan kritik itu tanpa rasa takut dihakimi. Lalu ada sinergi. Jadi anggota tim itu tuh harus saling melengkapi dan bekerja sama secara efektif. Sinergi dalam tim itu tuh merupakan konsep penting yang mengacu pada kolaborasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang lebih baik dibandingkan jika dikerjakan secara individu. Membangun kepercayaan dalam tim adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Cara membangun kepercayaan dalam tim yaitu yang pertama, transparansi.
adanya komunikasi terbuka. Jadi dorong budaya komunikasi yang jujur dan terbuka di antara anggota tim. Pastikan semua informasi penting itu tuh dibagikan secara tepat waktu, sehingga semua anggota itu merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tantangan yang dihadapi. Dan libatkan juga anggota tim dalam pengambilan keputusan, karena ini tuh menunjukkan bahwa pemimpin menghargai pendapat mereka dan mempercayai kemampuan mereka. Yang kedua itu empati. Jadi luangkan waktu untuk mendengarkan perspektif setiap anggota tim. Dengan memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka ini tuh dapat menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan. Lalu berikan pengakuan atas upaya dan pencapaian individu. Nah, ini tuh tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga dapat membangun rasa saling percaya di antara anggota tim. Lalu yang ketiga itu ada konsistensi. Pemimpin itu harus selalu menepati janji dan konsisten dalam tindakan serta keputusan mereka. Nah, ketidakpastian ini tuh dapat mengikis kepercayaan. Sedangkan konsistensi ini tuh menciptakan rasa aman bagi anggota tim dan tunjukkan sikap adil tanpa favoritisme. Lalu ada dukungan. Nah, ciptakan suasana yang dimana anggota tim ini tuh merasa nyaman untuk meminta bantuan dan berbagai ide tanpa takut dihakimi. Dukungan ini tuh mendorong kolaborasi dan inovasi. Lalu rayakan keberhasilan bersama dan berikan dukungan saat menghadapi tantangan. Atasi konflik dalam tim. Yang pertama, identifikasi akar masalah konflik dengan jelas. Jadi tentukan dulu sumber konfliknya. Ini tuh penting ya untuk mengidentifikasi dengan jelas apa yang menjadi penyebab konflik tersebut. Apakah itu masalah kinerja, perilaku, atau komunikasi. Nah, mendapatkan perspektif dari semua pihak yang terlibat itu sangat krusial. Lalu yang kedua itu berkomunikasi dengan tenang dan terbuka. Hindari serangan pribadi. Nah, jadi harus selalu berkomunikasi dengan tenang dan terbuka. Hindari serangan pribadi. Diskusi itu harus tetap profesional dan fokus pada masalah yang ada. Carilah solusi yang saling menguntungkan, fokus pada tujuan bersama, jadi cari solusi yang saling menguntungkan. Dorong anggota tim untuk berkolaborasi dalam menemukan kompromi yang memuaskan semua pihak. Lalu yang terakhir itu ada bersikap positif dan optimis. Membangun kembali kepercayaan tim melalui empati dan pengertian. Ini tuh membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.